Halo Gadgeters, bagi sama saya Arya, dan ini adalah Infinix Note 50 Pro. Perasaan kemarin udah beli HP yang speknya bagus. Lah kok ini lebih bagus lagi ya? Ya mungkin itu perasaan para pembeli HP Infinix tiap keluar seri yang baru. Padahal cuma jeda beberapa bulan doang. Kayak kita baru kemana tuh ngelihat Infinix Hot 50 series ya. Dan itu HP bagus banget, yang bikin HP 2 jutaan lain tuh ketar-ketir. Nah sekarang udah nongol lagi nih kakaknya, seri Note, yang fitur dan tongkrongannya itu lebih sadis. Ya kurang sadis apa coba? Harga 3 juta tipis udah dapat HP dengan bodi metal dan desainnya tuh seserius ini. Infinix makin di sini tuh kayak makin ngedengerin omongan netizen ya, omongan tim menang mending, dan mulai belajar nih gimana cara bikin HP bagus yang nggak cuma main kencang-kencangan doang chipsetnya, tapi juga mulai ngasih sentuhan ala HP mahal nih, yang dulu tuh nggak kebayang ada di harga semurah ini. Nah yang saya pegang ini Infinix Note 50 yang versi Pro ya, ini versi paling tinggi. Tapi seberapa pro Infinix Note kali ini? Yuk kita bahas. Mungkin kalau logo Infinix ini ditutupin, saya bakal ngira ini HP belasan juta. Ini feel-nya bener-bener kerasa mahal ya. Ngotak, kaku, flat, dan warna silvernya tuh bener-bener ngeblend sama material metal di bodinya. Ya, ini metal asli, bukan metal-metalan ya. Dan ini tuh sampai luber-luber ke frame-nya yang juga metal, yang bikin HP ini tuh rasanya solid banget. Sebenarnya gampang ya ngenalin material metal di bodi HP ya, karena selain kerasa lebih dingin pas kita pakai di ruangan ber-AC, di bagian frame-nya itu pasti ada garis-garis kecil kayak gini nih, yang fungsinya tuh kayak buat penerima sinyal. Oh ya, Infinix juga ngasih bonus casing yang hitungan sih cakep ya untuk sekelas casing bawaan. Coba deh temen. Nah ini. Nah kalau kita pasang gini tuh, gripnya tuh jadi lebih enak ya dipegang, karena kalau nggak pakai casing ya metal itu cenderung licin sih kalau dipegang itu. Dan yang saya suka ya, meskipun ada tulisan brand Infinix-nya, di sini tuh agak nyaruh sama warnanya. Dan sekilas ini tuh kayak casing mahal yang dijual terpisah. Terus desain kamera belakangnya juga lumayan bikin salfok. Ini model segi 8, ada yang bilang cakep, tapi ada juga yang bilang aneh, norak. Ya ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau versi saya pribadi sih, saya ngelihatnya ini unik aja sih. Karena ya kamera HP-HP sekelasnya kan itu desainnya template ya. Kalau nggak yang tegak lurus, palingan ya model kompor gas. Ini kelihatan beda sendiri. Ya saking stand out-nya desain kamera HP ini, saya tuh sampai fokus banget ya sama tulisan tipis di bagian sini. Yang selama ini tuh jadi barang mahal buat HP-HP-nya Infinix. Ya, ada ultrawide-nya, ada ultrawide-nya, ada ultrawide-nya. Sekilas kameranya emang kelihatan lebih rame, tapi aslinya cuma dua yang kepake. Yang satu ini kamera utama 50 megapiksel, udah ada OIS, dan satu lagi kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalau dua sisanya tuh ada sensor flicker dan juga sensor heart rate. Buat foto-foto point and shoot, hasilnya lumayan cakep. Detail tipis-tipis tuh masih berasa. Cuma ini feel-nya emang kayak ditajemin by software. Paling warnanya aja sih yang kadang tuh kayak agak pucet, tapi kadang gonjreng banget. Dan performa HDR-nya tuh masih lumayan nggak konsisten ya. Tombol shutter kameranya alhamdulillah cukup satset, jadi ya enak banget buat ngabadiin objek-objek yang geraknya aktif. Tentu selama diambil di outdoor siang-siang kayak gini ya. Kamera ultrawide tuh jadi barang mahal ya buat HP-HP di harga segini. Pas ngeliat hasilnya sih lumayan ya, angle lebarnya dapet, dan ini tuh cukup membantu buat ngabadiin pemandangan yang butuh frame lebih lebar atau mau selfie ala-ala Gen Z yang lebih dramatis pakai lensa 0,5 ini. Warnanya juga cakep, turun tipis-tipis dari kamera utama, tapi kayak diprosesing lagi by software untuk detail dan gonjrengnya. Nah, kalau kondisinya udah agak gelap, saya nyaranin banget langsung aja pakai super night mode-nya aja deh. Detailnya tuh di sini bisa lebih ngangkat by software ya, karena bakal ditajemin setelah ngambil foto pakai mode malam. Noise-nya juga relatif berkurang, cuma kontrasnya tuh kayak dinaikin yang terlalu tinggi. Tapi overall untuk kamera HP 3 jutaan tipis, apa yang dikasih sama Infinix Note 50 Pro ini menurut saya udah sangat-sangat cukup ya buat kamera fotonya. Paling ya kalau bisa tipis-tipis lah, dikasih tuningan kameranya yang di-up lagi by update software. Oke, kalau dipakai buat ngevlog, sebenarnya kamera depan HP ini tuh udah bisa rekam 2K 30 fps ya, yang harusnya lebih tajam, cuma saya nggak gitu nyaranin karena goyang-goyang banget pak. Dan menurut saya sih sweet spotnya di sini nih, Full HD 60 fps, spotnya dapet, dan ya ini stabilnya masih lumayan sih. Saya pakai sambil jalan, nggak pakai gimbal atau stabilizer apapun. Dan angle-nya luas banget ya ternyata ya untuk kamera depan ini.
cakep sih. Kita tes backlight dulu. Mana sih backlightnya? Putih banget sih backlight. Tapi yang di highlight itu muka saya masih kelihatan stand out ya. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah kedengaran cukup jelas atau masih berasa keresak-keresaknya? Coba komen di bawah. Terus untuk kamera belakang ini juga bisa rekam mentoknya di 2K 30 fps. Tapi lagi-lagi saya nggak gitu nyaranin kalau Anda nggak pakai gimbal atau stabilizer, karena kalau sambil jalan gini tuh goyang-goyang banget. Jadi masih berasa gempa buminya ya. Jadi kalau pengen lebih yang aman ya, mending turun aja resolusinya ke Full HD dan nyalain fitur stabilisasinya kayak gini. Nah, ini kalau stabilisasinya aktif ya. Dan menariknya kalau kita nyalain stabilisasinya, kita tetap bisa ngerekam di 60 fps. Jadi tetap anteng, tapi halus Pak nih videonya. Ini ada motor lewat tadi tuh, masih halus banget ya pergerakannya, karena ini 60 fps. Oke, sekalian kita tes autofocusnya juga. Sekarang jam 5 sore Pak. Oke, masih ada ini ya transisinya ya untuk autofocus nih, nggak yang kencang gitu. Ini lensa ultrawide-nya dipakai ngerekam video juga masih cukup proper ya, Full HD juga, dan ya relatif anteng nih dipakai sambil jalan. Nah, cuma sayangnya ini nggak bisa multi lens. Jadi kalau kita mau pindah ke kamera utama dari sini itu nggak bisa. Jadi kalaupun ini satu kali, dia tuh kayak zoom outnya ultrawide gitu ya, bukan pindah ke kamera utama beneran. Ya kan masih berasa ada blur-blurnya kan. Nah, gitu. Ini HP emang nggak bisa rekam 4K karena emang limitasi dari mesinnya ya, yang pakai MediaTek Helio G100. Entah Infinix sudah nyetok ini chipset tuh berapa juta unit ya, karena ya dari seri Hot sampai Note itu tuh kompakan pakai Helio G100 semua. Formasi memorinya cakep ya, 256GB UFS 2.2 tanpa slot microSD dan RAM 8GB yang udah LPDDR4X. Untuk performa sih udah taker ya, ini masih mirip sama Helio G99. Dipakai ngerender video 2K 30 fps, durasi 1 menit dan editing 3 layer, nggak nyampe 50 detik videonya udah jadi. Buat mabar PUBG Mobile, ini masih kepentok di Smooth Ultra alias jalan di 40 fps doang, nggak bisa lebih lagi. Ya segini sih nggak bisa dibilang yang smooth banget, cukup aja sih, tapi yang menarik, gyronya udah hardware. Jadi buat aiming tuh berasa lebih mantep ya, dan nggak delay. Nah, enaknya mabar PUBG Mobile di HP-HP-nya Infinix tuh kita bisa manfaatin tombol volumenya jadi tombol trigger L1 atau R1. Tinggal utak-atik aja di settingan, kita bisa mapping kontrol nembak dan aiming ke tombol volumenya. Dan ini tuh langsung berasa kayak HP-HP gaming beneran. Kurang ada sensasi getarnya aja sih paling. Push Rank Mobile Legends juga surprisingly udah bisa jalan sampai 90 fps ya dengan grafis rata kanan atau ultra. Jadi ya berasa lebih smooth dari HP sekelasnya yang rata-rata mentok di 60 fps doang. Cuma emang performanya tuh agak naik turun ya setelah jalan 5 menit. Apalagi kalau udah masuk late game nih. Ngadu skill yang lagi rusuh-rusuhnya kayak gini, frame rate-nya tuh mulai loncat-loncat. Paling parah tuh bisa ngedrop di kisaran 70 sampai 80 fps. Nah, layarnya ini hitungannya juga cukup responsif ya buat mainin hero-hero fast hand, dan pas saya kepoin torque sampling rate-nya, ini tuh tembus di kisaran 250 sampai 300-an Hz. Terus kalau pengen main Genshin Impact yang berat kayak gini juga masih ngangkat ya. Paling saran aja sih, main yang nyaman itu di settingan low 60 fps. Smoothnya masih dapat di 40 sampai 45 fps dengan grafis yang nggak burik-burik banget. Sebenarnya secara performa Helio G100 ini masih mirip-mirip dengan Helio G99. Tapi karena di sini ditandemin sama storage UFS yang udah kencang, performanya tuh bisa saling ngangkat. Suhunya juga masih aman ya, hangat-hangat tipis doang, tapi emang mentoknya segini aja. Karena mau dipasangin fan cooler juga nggak auto naik drastis sih rata-rata frame rate-nya. Ya paling nggak bikin performanya tuh jadi lebih stabil. Nah, kalau ngelihat speknya sih, ini HP katanya pakai layar 144 Hz ya. Cuma jadi berasa anomali karena
mesin Helio G100 itu tuh mentoknya cuma 120 Hz doang, maksimal itu. Dan pas saya aktifin opsi buat nampilin refresh rate, 144 Hz di sini tuh nyaris useless ya. Karena boro-boro di game gitu, di home screen aja buat pindah-pindah antara aplikasi sampai dipakai buat nonton, itu ya mentok-mentoknya cuma 120 Hz doang gitu, nggak bisa lebih dari itu. Nah, satu-satunya tampilan yang mana 144 Hz-nya aktif, itu tuh cuma di satu tampilan aja Pak, tampilan settingan. Jadi kalau kita scroll-scroll setting gitu ya, antar menu, nah itu tuh baru aktif 144 Hz-nya. Saya kurang paham sih apakah ini frame interpolation atau bukan, ya karena Helio G100 itu nggak support 120 Hz, itu udah fix gitu ya. Cuma apa urgensinya gitu, ngasih 144 Hz tapi cuma di tampilan settingan doang. Tapi ya udahlah ya, untuk harga segini layar Infinix Note 5 Pro tetap yang terbaik. Ini bezelnya tipis, simetris, terus settingan warna AMOLED-nya juga cukup ngejreng ya. Buat maraton streaming film atau series yang vibes-nya cerah. Dual speakernya juga kenceng dan ini tuh udah sound by JBL. Cuma kalau saya dengerin pakai volume maksimal, kenceng di sini tuh kayak agak cempreng sih. Tapi seberapa bagus speakernya? Coba deh dengerin. Ya, beda dengan Infinix Hot 50 series yang waktu itu tuh pakai Android 14. Ini HP dari buah kotak langsung jalan pakai Android 15, Pak. Dan udah pakai skin XOS yang baru juga, XOS 15. Ini bisa dibilang software yang lumayan cakep ya untuk HP dengan harga 2 sampai 3 jutaan gitu ya. Visualnya nggak norak, terus enteng, dan yang paling penting, nggak ada iklannya. Masuk lebih dalam lagi, fitur AI-nya tuh melimpah banget. Di sini kita bisa bikin wallpaper pakai bantuan AI ya. Tinggal kita kasih prompt aja buat bikinin wallpaper yang kita mau, nanti bakal langsung muncul tuh rekomendasi wallpaper yang bisa kita pakai. Masuk lebih dalam lagi, fitur penghapus objeknya juga udah full power by AI ya. Dan ini tuh generate AI-nya tuh bener-bener rapi dan lebih bersih aja buat ngilangin objek. Bahkan levelnya tuh udah mulai sesakti Galaxy AI-nya Samsung nih, yang bahkan bisa nge-feel badan kita yang tadinya tuh sempat ketutupan objek. Ya, contohnya di sini saya pengen ngehapus casing Infinix yang lagi saya pegang dan sempat tutupin mata dan setengah muka kayak gini. Ini scanning aja objeknya dan proses hapus, dan pas ngeliat hasilnya asli sih. AI di HP 3 juta itu ternyata bisa sengeri ini ya. Dimana area muka dan mata saya yang tadinya tuh sempat ketutupan, bagian jari-jarinya juga, ini tuh langsung di-generate lagi sama AI-nya. Hasilnya meski agak aneh, tapi ini udah bener-bener mendekati sih. AI buat ubah coret-coretan sketsa dari gambar yang real juga udah bisa. Terus ada AI interpreter juga yang bisa ngebantu ngobrol lintas bahasa secara real time. Yang ketinggalan ada juga AI buat ngebantu bikin transkripsi teks plus ringkasannya dari rekaman rapat. Sampai AI Circle to Search-nya Google juga udah bisa dipakai di HP ini. Lingkarin aja objek yang kita kepoin, langsung auto keluar hasilnya. Tekan tahan tombol power, kita juga bisa manggil dan nanya-nanya sama Volax. Ini semacam Siri kayak di iPhone ya. Kalau Siri itu collab-nya sama ChatGPT, nah Infinix ini konon udah langsung terintegrasi sama DeepSeek R1. Jadi dia udah bisa diajak mikir, ngasih rekomendasi, sampai ngerakum cepet dokumen yang seabrek dan lintas bahasa kayak gini. Asli sih, ini paketan yang Galaxy AI banget. Paling yang ngebedain ya dari kecepatan prosesnya ya, yang tentu nggak lebih satset dari HP-HP flagship. Nah, dengan segudang fitur yang udah disediain tadi, kurangnya XOS Infinix tuh menurut saya lebih ke pemakaian jangka panjang ya. Karena kita tuh nggak dikasih jaminan ini OS tuh bakal di-maintain update-nya tuh sampai berapa tahun atau berapa kali update Android. Dan jujur saya masih belum tahu ini HP bakal dapat update berapa kali. Tapi kalau kita ngelihat track recordnya Infinix Note series ya yang tahun lalu, dia memang bakal dapat update itu sampai 2 kali. HP-HP MediaTek kan biasanya suka dilapelin daya tangkap sinyalnya kurang gitu. Kayak kita buat download atau upload itu kayak lebih lemot aja gitu daripada HP-HP dengan chipset Snapdragon. Tapi jujur itu nggak saya rasain di Infinix Note 50 Pro yang pakai chipset MediaTek ini. Jujur speednya kenceng ya dan juga stabil, mau itu seluler atau WiFi juga ini udah aman banget. Untuk performa GPS-nya juga udah oke, satset juga. Cuma akurasinya ini di awal-awal tuh kayak masih kurang akurat gitu ya, masih agak jauh sama titik aslinya. Paling ya nunggu beberapa detik baru normal lagi.
Terus formasi sensornya juga udah cukup full tim ya. Selain gyronya udah hardware, di sini juga ada NFC buat dipakai ngecek atau top up saldo. Terus ada juga ear blaster ya yang bisa jadiin HP ini sebagai remote perangkat elektronik. Oh ya, di dekat kamera ini juga ada heart rate sensor atau sensor detak jantung. Jadi tinggal kita aktifin aja menunya di setting, terus kita tap jari kita di sini. Ini udah bisa ngebaca data detak jantung sampai saturasi oksigen. Untuk akurasi datanya jujur saya kurang paham ya, tapi kalau saya bandingin sama band yang lagi saya pakai, itu paling bedanya sekitar 2-3 poin. Baterainya naik tipis jadi 5200 mAh, ya nggak nambah awet yang signifikan banget sih. Cuma ya kalau dipakai buat seharian masih aman kok. Dan ini tuh hitungannya lumayan irit untuk konsumsi baterai. Ini saya pakai buat streaming YouTube 2 jam, itu paling cuma berkurang 12%. Dan kalau dipakai buat pusat Mobile Legends, 2 match nonstop, paling cuma turun sekitar 6-7% doang. Speed ngecasnya sih yang sekarang tuh lebih ugal-ugalan. Ini udah dapat 90 watt, ini ngecas dari 10%, ditinggal setengah jam, itu udah keisi 60% lebih. Dan sampai benar-benar penuh, itu nggak nyampe 1 jam. Dan ini udah sepaket sama fitur bypass charging. Jadi kalau HP kita udah keburu lowbat tapi push rate belum kelar, ya udah tinggal colok aja pakai charger, aktifin bypass charging. Nanti listriknya tuh bakal langsung masuk ke mesin, nggak ke baterai. Jadi hitungannya tuh baterainya nggak gampang panas, jadinya tetap lebih awet. Dan karena bodinya udah metal juga, kita bisa langsung nempel pad wirelessnya. Atau kalau Anda punya wireless power bank yang kayak gini, yang support MagSafe, ini bisa langsung ditempel di bodi belakang. Udah bisa ngecas ya, dan nggak jatuh. Oke, jadi kesimpulannya di harga 3 jutaan tipis, ini HP emang deal breaker-nya satu sih, nggak 5G ready. Karena ya meleng dikit, Redmi Note 14 5G di harga yang mirip-mirip itu tuh jadi berasa lebih rekomen ya buat dipakai jangka panjang. Karena ya jelas udah 5G ready, terus update software-nya juga lebih jelas. Ongkos mahal nggak ada 5G di sini, bakal dibayar kontan sama body metal plus wireless charging yang bikin HP ini tuh berasa jadi HP mahal. Sesuatu yang selama ini tuh nggak bisa dinikmatin sama pengguna HP 3 jutaan ke bawah. Jadi kalau 5G itu bukan prioritas, terus pengen pakai HP yang tongkrongannya kelas dan fitur-fitur AI-nya luas, udah langsung aja gas ambil Infinix Note 50 Pro ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Infinix Note 50 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.